Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Ikomang Arina. Sekarang saya berada di satu tempat di pinggir pantai yang sangat indah, di sebuah kafe di sepanjang Teluk Tomini, yaitu di Desa Labuan Donggulu. Saya akan membahas satu materi yang sangat kontroversi, yaitu tentang terapi urin. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang yang penasaran dengan terapi urin ini. Apa, bagaimana, dan mengapa terapi urin. Sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum like, belum subscribe, saya berharap Anda memberikan like dan subscribe kalau video ini menarik untuk Anda. Baik, saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan terapi urin. Terapi urin itu adalah salah satu cara penyembuhan alternatif yang menggunakan urin atau air seni. Baik digunakan secara diminum maupun di luar tubuh sebagai lulur. Nah, teman-teman sekalian, terapi urin ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak beribu-ribu tahun yang lalu, ya. Ada beberapa bukti sejarah atau beberapa buku teks yang menuliskan tentang bagaimana menggunakan terapi urin. Dalam salah satu pustaka pengobatan di India yang berjudul Siwambu Kalpawidi, buku ini diperkirakan sudah berusia sekitar 2000 tahun lebih. Dalam sebuah daun lontar, di situ dituliskan 107 ayat yang disabdakan oleh Dewa Siwa kepada Dewi Parwati tentang bagaimana menggunakan air seni sebagai perawatan kesehatan maupun untuk penyembuhan penyakit. Untuk di daerah lain seperti di Mesir, di Yunani, di Eropa, di Arab Saudi, itu juga sudah ada bukti-bukti tertulis tentang bagaimana menggunakan air seni sebagai bahan obat untuk menyembuhkan penyakit. Termasuk di Indonesia, nenek moyang kita di beberapa daerah, di beberapa suku tertentu, seperti di Sulawesi, ada juga saya dapatkan kebudayaan menggunakan air seni untuk pengobatan. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas apa latar belakang ilmiah. Jadi apa rasionalisasi? Apakah penjelasan-penjelasan ilmiah yang memungkinkan kita percaya atau yakin dengan terapi urin ini? Akan saya jelaskan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita berbicara mengenai terapi urin. Teman-teman sekalian, kalau kita sadari atau tidak sadari, sejak kita di dalam kandungan, kita sebenarnya sudah meminum urin. Ya, di dalam kandungan kita kencing, lalu kencing itu ditelan lagi. Kita kencing, lalu kencing itu ditelan lagi. Jadi bagi siapa yang merasa tidak berani minum urin, sebenarnya kita sudah minum urin dari dalam kandungan, ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli di luar negeri, seperti di Jepang, di Jerman, di Belanda, di Amerika, tentang apa sebenarnya khasiat daripada urin, apa isi daripada urin sehingga urin itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah,
Dari hasil penelitian itu maka disimpulkan ada 9 teori. 9 teori yang mendasari mengapa urin itu bisa menyembuhkan atau bisa merawat kesehatan kita. Yang pertama, bahwa urin itu adalah air yang sangat bersih. Ya, karena urin dihasilkan dari darah yang disaring oleh ginjal melalui satu saringan yang sangat kecil dan ultra kecil. Oleh karena itu boleh dikatakan urin itu bersih atau steril. Dan selama dia tidak terkena barang atau kontaminasi dengan zat-zat lain di luar tubuh, urin itu dikatakan steril. Oke. Yang berikutnya, bahwa urin itu mengandung zat nutrisi. Apapun yang kita makan, maka dia akan ada di dalam urin. Kalau kita makan sesuatu, mungkin nasi kah, gula kah, sayur, vitamin kah, apa semuanya akan ada di dalam urin. Jadi urin itu mengandung nutrisi, ya. Berikutnya, salah satu teori urin bisa menyembuhkan yaitu karena urin mengandung ureum. Nah, tentang zat ureum ini telah banyak diteliti. Bahkan urea atau ureum itu sudah digunakan dalam berbagai bidang lapangan kedokteran, termasuk digunakan di dalam bidang pertanian, dalam bidang persenjataan. Nah, terus urea yang ada di dalam urin itu bagaimana ceritanya bisa menyembuhkan? Nah, menurut penjelasan seorang ahli terapi urin dari Jerman yang bernama Dr. Koen van der Kroon, beliau mengatakan bahwa urea itu jika dikonsumsi di dalam usus, urea itu akan difermentasi dan berubah menjadi satu zat protein yang namanya alantoin. Nah, alantoin itulah yang disebarkan ke seluruh tubuh yang berfungsi untuk memperbaiki seluruh sel-sel yang rusak. Dimanapun ada sel yang rusak, apapun penyebabnya, alantoin ini bisa memperbaiki sel-sel yang rusak itu. Oleh karena itu, banyak diyakini bahwa apapun sakitnya, urin bisa menyembuhkan. Itulah dasar teorinya kenapa urin itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Oke, teori berikutnya yaitu bahwa urin itu mengandung zat kekebalan. Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengkonsumsi satu zat protein yang menyebabkan alergi, maka pada saat itu juga tubuh kita membentuk suatu antibodi. Nah, di dalam urin itu juga terdapat antibodi, karena antibodi kalau sudah dikeluarkan ke dalam darah, dia akan ikut dikeluarkan ke dalam urin. Nah, sebagai contoh, beberapa orang teman saya sendiri juga mengalami kalau saya digigit oleh serangga yang beracun seperti lebah atau nyang-nyang bahasa Balinya, atau ikan yang mematik itu di laut itu, ikan ikan pari ya. Terus pernah juga saya kena bulu babi ya, kena bulu babi di pantai. Seketika itu teman saya mengatakan, kau kencing, lalu kencing itu diurapkan di tempat luka itu. Saat itu pun rasa pedis dan rasa panasnya hilang. Nah, itu salah satu bukti bahwa urin itu menjadi penawar racun.
Di dalam sebuah pustaka mengatakan bahwa apapun penyebab keracunan, urin itu adalah obat yang sangat mujarab. Apakah itu racun organik, apakah itu racun anorganik, urin itu adalah obat anti racun atau penawar racun yang sangat paten. Oke teman-teman kalian, masih ada lagi teori berikutnya yang akan saya jelaskan. Saya akan jelaskan selanjutnya. Baik, saya lanjutkan mengenai teori mengapa urin bisa menyembuhkan. Teori berikutnya bahwa urin itu mengandung suatu zat yang bisa membunuh bakteri. Jadi menurut penelitian para ahli, urin itu bisa menyembuhkan luka, ya. Luka yang parah bagaimanapun. Saya sendiri sebagai tenaga kesehatan seringkali menggunakan urin sebagai obat luka. Obat luka baru, luka lama, maupun obat sakit gigi, ya. Kalau sakit gigi, ada lubang giginya, kita kumur dengan urin, rasa sakit itu sangat berkurang. Terus kalau ada luka, apakah itu luka baru, luka lama, saya hanya mengurapi dengan urin setiap hari. Luka itu sembuh tanpa bekas, tanpa ada bekas luka. Nah, salah satu teorinya itu adalah karena urin itu mengandung antibiotika, mengandung antibakteri, ya. Saya pun pernah menyembuhkan luka operasi yang sudah sangat borok, sangat besar, karena dia sudah minum antibiotik berbulan-bulan sudah tidak tahan, kemudian dia pulang paksa, lalu saya rawat dengan air kencingnya dia sendiri. Dalam waktu 1 bulan lukanya tertutup. Oke Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa teori yang meyakinkan kita sebagai seorang yang hidup di dunia modern ini bahwa urin itu bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Teman-teman sekalian, dengan teori itu kalau Anda mau mencoba silakan. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal, jangan dipaksakan. Yang jelas urin ini adalah sebuah alternatif penyembuhan. Kalau Anda berminat untuk melakukan terapi urin, Anda harus berkonsultasi dengan orang-orang yang pernah melakukan terapi urin. Atau Anda lihat lagi informasinya di internet sebagaimana urin itu bisa meyakinkan Anda untuk digunakan sebagai pengobatan. Teman-teman sekalian, sekarang akan saya lanjutkan lagi nanti dengan bagaimana cara menggunakan urin untuk pengobatan. Teman-teman sekalian, yang ini bukan urin ya, yang ini kopi pahit. Oke, teman-teman sekalian, mari akan saya bimbing Anda, saya akan bantu Anda bagaimana Anda melakukan pengobatan dengan terapi urin. Apabila Anda sudah memutuskan, sudah meyakini tidak ada ganjalan apapun untuk melakukan terapi urin, marilah kita coba. Tapi sebelum mencoba, Anda harus perhatikan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, terapi urin itu akan lebih bagus hasilnya apabila Anda mengurangi konsumsi makanan-makanan zat kimiawi, ya, atau juga Anda tidak mengkonsumsi obat-obatan kimiawi. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka khasiat terapi urin itu akan lebih bagus. Yang berikutnya, bagaimana cara mengambil urin, ya. Nah, untuk mengambil urin Anda membutuhkan tempat yang bersih, gelas kaca atau gelas aluminium, gelas yang putih, dari besi putih, ya, stainless, atau dari keramik, ya. Anda harus membuat tempat khusus ketika Anda mengeluarkan urin. Urin yang baru keluar itu harus dibuang dulu sedikit, ya. Kemudian
setelah aliran tengah barulah ditampung. Ketika aliran tengah itu sudah mulai berkurang kekuatannya, di bagian akhir urinnya jangan diambil. Nah, Anda dapatkan urin yang bagian tengah. Nah, itulah yang harus Anda segera minum, ya. Tapi ini bukan urin ya, ini kopi pahit. Oke, lanjut. Untuk penyembuhan, Anda disarankan untuk mengkonsumsi urin dalam 1 hari 1 liter. Berarti kalau Anda dapat 1 gelas begini 1 kali pipis, maka Anda harus meminumnya 5 kali sehari, ya. Dimulai dari pagi baru bangun, kemudian jam 9, kemudian jam 12 setelah makan siang, mungkin jam 3, kemudian malam sebelum tidur malam. Oke, itu syaratnya, cara minumnya, cara mengambil urin dan cara minum urin. Kemudian kalau Anda merasa urin itu sangat tidak nyaman untuk diminum, sangat tidak enak gitu loh, pasti baunya kalau awal-awal itu pasti tidak nyaman ya. Saya pertama mengalami itu saya muntah. Anda bisa mencampur urin itu dengan air putih biasa, artinya diencerkan, atau Anda campur dengan jus jeruk, mungkin jus apel mungkin. Tapi lama-kelamaan akan lebih bagus kalau urinnya urin murni. Oke, selanjutnya untuk kasus-kasus yang berat, misalnya sakit kanker, sakit kencing manis, atau stroke, ya, disarankan untuk menggunakan terapi luar badan. Maksudnya lulur urin. Untuk melakukan lulur urin itu, Anda harus menampung urin. Sisa urin yang Anda tidak minum, Anda simpan di dalam satu bejana bersih. Mungkinkah itu guci, atau mungkinkah itu loyang stainless. Kemudian ditutup dengan kain, atau ditutup, asal jangan ditutup erat, harus ada udara yang masuk. Setiap Anda pipis, urinnya tersisa dari minumnya, masukkan ke situ. Nah, urin yang ditampung dari pagi sudah bisa digunakan sore hari. Nah, urin yang ditampung sore hari sudah bisa digunakan pagi hari. Tapi urin itu kalau misalnya lebih lama ditampung, itu akan lebih bagus. Semakin lama urin itu ditampung, itu akan semakin bagus khasiatnya. Oke. Sekarang bagaimana caranya melakukan lulur urin? Untuk melakukan lulur urin, Anda harus siapkan kondisi, ya. Karena urinnya cukup berbau loh. Kalau urinnya yang sudah lama, semakin lama disimpan semakin berbau. Nah, sebelum dilulurkan, urin itu harus dipanaskan dulu. Harus dipanaskan dulu. Bisa dipanaskan, masukkan ke dalam botol, lalu dicelup ke dalam air hangat. Atau bisa juga direbus di dalam satu panci, tapi bukan panci aluminium ya, panci stainless atau panci keramik. Direbus sampai tinggal 1/3 airnya. Lalu setelah hangat-hangat, lulurkan urin itu ke seluruh badan sampai ke sudut-sudut badan kita. Kemudian diurut-urut halus, sampai urin itu mengering. Kalau dia hampir kering, kalau kita urut halus, maka kotoran-kotoran yang ada di dasar pori-pori itu kan terbongkar. Setelah itu barulah kita siram atau bilas dengan air hangat atau air biasa. Setelah dibilas itu jangan lagi pakai sabun,
Jadi tidak perlu pakai sabun dan tidak boleh ya. Kalau pakai sabun nanti zat urinnya itu akan luntur. Teman-teman sekalian, setelah Anda mandi jangan khawatir Anda akan berbau. Itu tidak akan berbau lagi kalau sudah dibilas ya. Kalau saya melakukannya setiap hari pagi sore, mandi dengan urin tua, ada urin yang sudah disimpan. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya masih ada lagi satu cara yang paling ekstrim untuk penyakit-penyakit berat seperti kanker, itu dengan yang namanya puasa urin. Kita akan bahas selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, ini presentasi terakhir bagaimana melakukan puasa urin. Teman-teman sekalian, untuk melakukan puasa urin Anda harus siap mental untuk tidak mencoba makanan apapun ya. Karena di dalam puasa urin Anda hanya boleh mengkonsumsi air putih, air jernih, urin, dan jus buah atau sari daun ya. Makanan, nasi, gorengan, sambal, lauk itu tidak boleh. Hanya dalam bentuk jus buah atau jus daun ya. Jadi kalau Anda mau puasa urin, Anda harus betul-betul siap mental, tapi kita harus melakukannya dengan selang-seling ya. Selang-seling. Kalau hari pertama Anda puasa, besok Anda tidak puasa. Mungkin lusa kita ulangi lagi. Semakin lama Anda semakin familiar, semakin biasa. Semakin mungkin hari pertama, hari kedua lusa tidak, hari ketiga, keempat puasa. Kalau sudah semakin kuat, mungkin 3 hari Anda puasa, mungkin 1 hari tidak puasa. Lanjutkan lagi 3 hari berikutnya. Semakin lama semakin bagus. Dan kalau Anda bisa puasa tanpa makan makanan biasa, hanya minum urin, air putih, jus daun dan jus buah selama maksimal yang Anda bisa. Contoh ya, untuk penyembuhan penyakit kanker itu bisa sampai 2 bulan. 2 bulan puasa, tidak makan nasi dan lauk pauk apapun. Dia juga makan kue. Dia hanya minum urin, air putih dan jus ya. Nah, satu catatan penting, kalau Anda puasa urin, Anda wajib lulur urin ya. Kalau Anda puasa urin, Anda wajib lulur urin. Sebab kalau tidak lulur urin, itu akan berefek kepada denyut jantung. Baiklah teman-teman sekalian, kalau Anda sudah tidak ada jalan lain untuk penyembuhan, kenapa tidak coba dengan terapi urin? Terapi urin ini bisa menyembuhkan penyakit yang berat sekalipun. Contohnya kanker payudara, kanker kandungan, kanker paru-paru. Sudah banyak sekali ada kesaksian yang sembuh dari kanker yang sangat berat hanya dengan puasa urin. Nanti Anda bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, bisa cari di Chrome tentang kesaksian-kesaksian tersebut. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai terapi urin. Apabila Anda merasa kurang jelas, silakan menghubungi nomor kontak saya 082333827581. Anda mau berkonsultasi, tidak usah segan-segan. Saya tidak akan menarik bayaran apapun. Yang penting Anda betul-betul yakin mau melakukan terapi urin. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, saya mengimbau Anda untuk subscribe dan menyebarkan video ini kepada keluarga teman-teman Anda yang membutuhkan. Wassalam.